teks ulasan atau teks resensi ini nanti akan saya fokuskan kepada buku, ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang pertama adalah menambah wawasan. Menambah wawasan itu kalau Anda suatu saat nanti menulis resensi, ya, atau meresensi sebuah karya khususnya buku, itu akan menambah wawasan Anda. Apalagi Anda kan seorang mahasiswa, sehingga wawasan Anda terhadap ilmu pengetahuan yang saudara tekuni nantinya harapannya bisa bertambah, ya. Kemudian kalau Anda suatu saat nanti juga meresensi sebuah aplikasi, misal, itu kan wawasan Anda juga bertambah, ya, terhadap aplikasi yang Anda resensi itu atau aplikasi yang Anda ulas itu. Kemudian yang kedua, memberikan masukan kepada pembuat karya agar karya selanjutnya lebih baik. Itu artinya kalau Anda membuat teks resensi, nanti karya orang lain yang Anda resensi itu harapannya adalah lebih bagus. Nah, jadi orang yang membuat karya itu nanti harapannya karya selanjutnya itu akan lebih bagus. Gitu. Kemudian yang ketiga, membuat karya serupa tetapi lebih baik. Itu artinya kalau ada karya yang Anda resensi itu berupa buku, maka nanti Anda bisa membuat buku harapannya tetapi lebih baik dari buku yang sudah diterbitkan atau buku yang Anda resensi tadi. Karena apa? Karena Anda kan mengulasnya, menilai kekurangan dan kelebihannya, gitu. Sehingga nanti hasilnya atau keluarannya harapannya lebih baik lah, begitu. Kemudian saya mulai saja. Untuk yang pertama itu pengertian, ya, pengertian dari teks ulasan atau teks resensi. Istilah lainnya adalah timbangan buku, kemudian tinjauan buku, pembicaraan buku, bedah buku. Artinya membicarakan buku, menimbang-nimbangnya, ya, kemudian membedah buku itu sehingga buku itu nantinya sangat jelas kekurangan dan kelebihannya, gitu. Kemudian yang kedua, ini dalam bahasa Latin resensi itu disebut revidere dan presensere. Sedangkan dalam bahasa Belanda resensi, kemudian dalam bahasa Inggris review. Artinya sama, yaitu melihat kembali, menimbang atau menilai. Pada intinya keempat kata-kata ini artinya sama, yaitu melihat kembali, menimbang atau menilai. Kemudian yang ketiga, ini pengertian resensi secara istilah, yaitu yang pertama adalah menilai, mengungkap kembali, membahas dan mengkritik suatu karya, ya, apapun karya itu, tapi dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah ketika kita mengatakan suatu karya itu baik, nah, itu juga harus kita katakan alasannya kenapa kita mengatakan bahwa karya itu baik. Kalau kita katakan karya itu kurang baik atau kurang patut untuk terbit, ya kenapa? Ada alasannya tentunya. Nah, itu di sini dikatakan dengan penuh tanggung jawab. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, objek atau sasaran teks ulasan. Di sini kita bisa mengulas karya-karya berupa yang pertama adalah buku, ya, kemudian pementasan seni, kemudian pameran seni. Kalau Anda jurusan TI atau SI, Anda juga bisa meresensi atau menilai sebuah aplikasi, boleh, dan sebagainya. Dan tentunya dan sebagainya di sini Anda yang lebih tahu, karena bidang Anda itu kan banyak karya. Nah, itu karya-karya itu bisa Anda ulas, bisa Anda buat resensi, ya, teks resensi. Nanti teks itu bisa dibaca orang lain, ya. Tentunya dalam kapasitas Anda ini sebagai penikmat, sebagai orang calon-calon ahli, calon-calon ahli di bidang masing-masing. Itu. Kemudian yang selanjutnya, tadi untuk buku itu ada buku yang fiksi dan ada buku non fiksi. Kalau buku fiksi itu kan buku yang dibuat dari hasil imajinasi si pengarang, ya, contohnya adalah puisi, kemudian
cerpen, novel, drama, komik, itu fiksi ya. Kemudian ada juga buku yang namanya buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu kan buku yang dibuat ya, isinya itu berdasarkan kenyataan, pengamatan yang empiris ya, pengamatan yang objektif, tidak subjektif, nah, tidak dibumbui dengan perasaan, ungkapan perasaan gitu. Contohnya apa? Ya contohnya buku pelajaran, buku referensi. Manakala buku itu isinya fakta, maka dapat dikatakan karya yang non-fiksi atau buku non-fiksi gitu. Kemudian yang kedua itu ada pementasan seni ya, seperti film. Anda bisa ulas sebuah film, sinetron juga bisa, tari ya kalau Anda suka menari boleh, drama juga bisa, musik, kaset dan apapun boleh ya terkait dengan pementasan seni itu tadi ya. Terus ada pameran, kalau ada pameran lukis atau patung bisalah Anda resensi. Kalau Anda ahli lukis atau ahli patung boleh ya. Kemudian yang keempat ini aplikasi ya. Aplikasi ini Anda yang lebih tahu ya, Gojek, apalagi itu Gojek, kemudian Grab ya, kemudian aplikasi Shopee dan lain-lain itu bisa Anda ulas atau bisa Anda resensi dan sebagainya. Ini tentunya Anda ya tahu tentang apa saja yang perlu atau bisa diresensi. Yang penting karya, nah, yang penting karya. Dan tentunya kalau Anda mengulas suatu karya itu nanti karyanya kedepannya akan lebih baik lagi. Itu yang selanjutnya, hal yang dinilai dalam teks ulasan. Kalau di sini yang saya bicarakan adalah buku. Nah, jadi Anda semua saya arahkan untuk menilai karya berupa buku ya, bukan karya lain ya. Sementara ini karya yang saya anjurkan adalah karya buku ya, agar Anda terbiasa juga dalam membaca buku ya. Yang pertama, hal yang bisa dinilai dalam buku itu yaitu organisasi buku. Organisasi buku itu apa sih? Organisasi itu kan susunan ya. Susunan itu biasanya buku itu kan ditulis ya, diawali dengan pendahuluan, isi dan penutup ya. Bagaimana pengarang menyajikan idenya dari bab per bab, disusun dengan bab, kemudian subbab atau hanya paragraf saja, itu masuk dalam organisasi buku atau susunan ya, susunan dari buku, termasuk susunan idenya dari yang sulit-sulit atau mudah-mudah, atau sebaliknya dari yang mudah menuju sulit. Nah, itu termasuk organisasi buku. Nah, termasuk juga mungkin ada peta pikir, ada kerangkanya ya, kerangka itu kerangka pikirnya. Itu kan biasanya juga dituliskan dalam sebuah buku. Nah, kerangka pikir dulu, kemudian disusun bab per bab ya, itu ada penjelasannya tidak, itu termasuk organisasi buku atau istilahnya susunan dari buku yang akan Anda resensi. Kemudian yang kedua itu isi buku. Isi itu tentunya kita harus baca dulu. Kalau kita meresensi karya yang fiksi, itu novel semisal, itu isinya gimana? Nah, isinya kira-kira mengajarkan kita kepada kebaikan enggak? Kemudian kalau isinya lucu-lucu ya, menurut Anda lucu itu seperti apa? Bisa Anda nilai itu isinya. Nah, kalau buku yang non-fiksi ya Anda bisa katakan bahwa isi bukunya lengkap, lengkap. Kemudian nanti Anda juga bisa katakan isinya itu menarik enggak. Itu terserah Anda ya, terserah Anda dalam arti Anda menilai isi sebuah karya itu bagaimana. Ya, itu isi sebuah buku itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan oleh penulis buku. Bahasa di sini mudah dipahami enggak, dan banyak kata-kata atau istilah-istilah teknis yang mungkin tidak banyak diketahui oleh pembaca enggak. Itu bisa Anda ulas di situ, Anda sampaikan bahasanya seperti apa. Kemudian yang keempat, itu teknis. Kalau teknis itu berkaitan dengan apa saja? Tata letak, letak gambar-gambar, letak apalagi ya,
Kan di dalam sebuah karya itu kan kadang ada tabel, bagan, bisa Anda komentari berkaitan dengan tata letak ini. Tata wajah, kalau tata wajah ini berarti tampilan dari buku itu, ya. Tampilan dari buku itu seperti apa, ya. Kemudian salah cetak, banyak salah cetak enggak? Kalau ada salah cetak, Anda bisa tunjukkan dengan menyertakan bukti-bukti, ya. Mungkin di halaman berapa begitu, ada yang salah cetak dan sebagainya. Kemudian kalau di sini rapi bersihnya itu kan kalau buku itu banyak gambar, kemudian banyak tulisan, itu kan kesannya jadi kotor. Nah, itu yang dimaksud dengan rapi bersihnya dari buku itu tadi, ya. Kemudian selanjutnya bahasa resensi. Ya, bahasa resensi itu yang pertama singkat dan padat. Anda sudah mempelajari singkat dan padat ini dalam teks akademik, dalam buku yang saya berikan. Singkat itu artinya menggunakan kalimat yang simplek. Kalau padat itu informasinya banyak. Dengan kata yang, ya, kemarin yang saya sampaikan itu, dengan kata yang bisa kita memadatkan informasi. Misalnya kita membuat kalimat buku ini bagus, itu kan kurang padat, bisa kita padatkan menjadi buku yang merupakan karangan dari siapa dan terbit di mana. Nah, itu memadatkan informasi, ya. Kemudian yang selanjutnya ada di sini tegas, ya, tandas. Tandas itu artinya di sini kalau Anda katakan bagus, ya bagus. Kalau Anda katakan buruk, ya buruk, gitu, ya. Tidak boleh setengah-setengah, gitu. Kemudian di sini runtun kalimatnya. Runtun kalimatnya itu kan kalimat itu kan disusun dengan subjek dan predikat, ya, begitu kan? Jangan sampai predikat baru subjek. Nah, kemudian selain itu juga kalimat-kalimatnya itu nyambung, nah, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain nyambung, itu namanya runtun kalimatnya. Kemudian mudah dipahami, menarik, dibuat semenarik mungkin, ya, ketika kita membuat atau mengulas suatu karya itu. Terus yang ketujuh, enak untuk dibaca. Anda tidak perlu memikirkan menarik dan enak dibaca. Namanya latihan itu, ya, nggak menarik nggak apa-apa, ya, nggak enak dibaca nggak apa-apa, namanya baru latihan, nggak apa-apa. Yang penting bahasa resensi seharusnya begini. Kalau kita tidak bisa membuatnya seperti ini, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berlatih. Itu untuk bahasa resensi, saya kira Anda paham. Kemudian yang selanjutnya, pola tulisan teks ulasan. Teks ulasan itu disusun dengan pola. Yang pertama adalah meringkas. Memang dalam menulis sebuah ulasan atau teks ulasan atau meresensi sebuah karya itu kan yang pertama kita tidak meringkas dulu, meringkas isi buku itu loh. Nah, ringkas itu ya yang ringkas, jangan panjang-panjang, jangan terlalu panjang, ya. Terus yang kedua, menjabarkan dari isi buku, ya, dijabarkan. Kemudian mengulas, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Ini sebetulnya pola tulisan dari teks resensi. Ada kegiatan meringkas dan menjabarkan, ada juga mengulas, ya. Terus yang selanjutnya, struktur itu susunan teks ulasan buku. Kalau Anda membuat teks ulasan buku, sangat disarankan untuk mengikuti struktur teks ulasan berikut ini. Yang pertama adalah judul resensi, ya, judul resensi, kemudian data atau identitas buku. Yang ketiga adalah pendahuluan. Kalau dalam buku yang saya berikan itu orientasi maksudnya, ya. Terus yang keempat, tubuh atau isi pernyataan, yaitu tafsiran isi dan evaluasi. Kalau dalam buku yang saya berikan ke Anda itu isinya adalah di situ strukturnya tafsiran isi dan evaluasi. Kalau buku yang saya baca di buku yang lain ini itu tubuh atau isi pernyataan, ya. Kemudian yang kelima ada penutup, rangkuman, evaluasi.
kalau dalam buku yang saya berikan kepada Anda itu ada yang namanya rangkuman evaluasi. Ini struktur dari teks ulasan buku ya. Untuk lebih jelasnya sebentar saya buka dulu seperti apa itu struktur teks ulasan buku. Ini saudara-saudara, ini yang namanya judul resensi ya. Kemudian ini identitas ya, ditulis seperti ini. Kemudian di sini paragraf pertama setidaknya adalah pendahuluan ya, jadi ditulis paragraf ya, tidak usah disertakan nomor begini karena ini hanya penjelasan saja. Ini sebetulnya paragraf-paragraf ini, yang paragraf awalnya ini adalah pendahuluan, atau dalam buku ini disebutkan orientasi ya. Selain itu kan nanti ada isi ya, paragraf selanjutnya tinggal disusun dengan dalam bentuk paragraf-paragraf seperti ini. Itu merupakan isi dari resensi ya. Kemudian setelah isi, di dalam isi itu kan ada evaluasi ya, ada evaluasi. Evaluasi itu kelebihan dan kekurangan dari buku. Kemudian nanti ada yang terakhir ini seharusnya penutup ya, kalau berbicara tentang struktur dari resensi ya, seperti ini kan, judul, data atau identitas buku ya, pendahuluan atau orientasi, tubuh atau isi pernyataan, tafsiran isi dan evaluasi, penutup itu rangkuman evaluasi. Saya jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk judul resensi ya. Judul resensi itu seperti apa sarannya? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan judul. Yang pertama adalah menarik perhatian. Nah, ini kan sebisa mungkin ya, kalau Anda membuat judul resensi itu buat semenarik mungkin dengan menyebutkan topiknya apa begitu, sehingga orang lain akan tertarik untuk membaca resensi dari Anda. Semisal Anda mau mengulas aplikasi misalnya, kemudian Anda buat judul melihat lebih jauh aplikasi Gojek, itu juga boleh. Nah, itu terserah Anda sih membuatnya menarik seperti apa gitu ya. Yang kedua adalah mencerminkan isi resensi. Kalau saya meresensi Gojek ya, tentunya kita buat judulnya sesuai dengan isinya gitu ya. Artinya kita katakan semisal kita buat melihat lebih jauh aplikasi Gojek, atau melihat lebih jauh kekurangan dan kelebihan Gojek, itu juga bisa sih. Kemudian yang ketiga, pada prinsipnya singkat dan padat. Aslinya itu kalau membuat judul sebetulnya singkat dan padat, tapi kita buat lebih kreatif juga nggak apa-apa. Ini hanya saran saja. Kemudian yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Menggunakan kalimat aktif itu kan bisa diawali dengan imbuhan me dan ber, itu juga bisa dikatakan kalimat aktif. Me itu misalnya melihat lebih jauh, atau mempelajari ya, atau mengulas ya, atau mendalami. Nah, itu diawali dengan kalimat aktif. Itu saran sih ya, saran, jadi nggak harus dilakukan. Tetapi dalam buku yang saya baca itu kalimat aktif dianggap lebih menarik ya, lebih menarik membaca daripada kalimat pasif. Kemudian yang kelima, menghindari pengulangan kata jika dirasa tidak benar. Jadi dalam resensi judulnya itu usahakan tidak mengulang sebuah kata kalau memang tidak benar-benar gitu ya. Terus yang selanjutnya, untuk hal-hal yang diungkapkan dalam data buku atau identitas. Yang pertama itu kan ada identitas tadi ya. Data buku itu apa saja? Anda boleh 6 ini saja, boleh lebih. Nah, Anda lebih juga nggak apa-apa. Namanya menulis itu tidak dibatasi. Judul buku (2) apa ya, judul (2) apa, pengarang nah (2) siapa. Kalau editor itu biasanya ini yang mengumpulkan sebuah karya, bukan yang mengarang, bukan yang menulis, tetapi yang mengedit. Tidak hanya mengedit bahasanya, tetapi
juga dia memberikan pengantar, dia juga menyusun ide-ide orang lain, itu dapat dikatakan seorang editor. Ya, kalau misalnya editor tuh misalnya gini, kumpulan makalah. Kalau satu kelas saya suruh buat makalah, kemudian saya jadikan satu buku begitu, Anda penulisnya, Anda semua penulisnya ya, saya editornya, saya yang berikan pengantar tulisan Anda, kemudian saya yang menyusun tulisan Anda, nanti jadi satu buku, itu bisa dikatakan editor. Penerjemah tahu ya, terus kata pengantar ya, kata pengantar. Kemudian maksudnya kata pengantar di sini apa? Maksudnya siapa yang memberikan kata pengantar? Kata pengantar itu ini ya, dari orang lain. Jadi ada orang lain yang dianggap ahli, biasanya menilai karyanya si seseorang gitu ya. Kemudian dia memberikan kata pengantar atau kata sambutan gitu. Jadi bukan pengarangnya yang menulis, tetapi yang memberikan kata pengantar itu orang lain yang dianggap ahli dan mengerti betul karya itu. Kemudian yang ketiga itu penerbit, titik 2 ya, tahun terbit kapan kan. 2, tebal buku berapa, harga buku jika memang perlu Anda bisa sampaikan harga bukunya berapa ya jika perlu. Bahkan bisa lebih, Anda bisa sampaikan di sini, apalagi misalnya durasi kalau film ya. Kalau semisal buku ya mungkin Anda bisa sampaikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris juga bisa. Tapi ini saran dari buku yang saya baca ini saja cukup ya, lebih nggak apa-apa. Selanjutnya itu hal-hal yang dapat diungkapkan dalam pendahuluan atau lead. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa setelah ada judul, kemudian identitas, kemudian paragraf pertama itu kan pendahuluan ya. Pendahuluan itu kan dalam buku yang saya berikan itu dinamai dengan orientasi tadi, orientasi. Apa saja yang bisa kita sampaikan di situ? Nah, segala sesuatu tentang pengarang, bisa kekhasan pengarang kalau Anda tahu ya, khasnya pengarang itu apa. Kalau Anda baca buku itu uniknya di mana, tema buku juga bisa Anda sampaikan di paragraf ini. Nah, kelemahan buku langsung juga ternyata ada yang menyampaikan kelemahan buku itu secara langsung, karena orang yang bukunya saya baca ini dia berhasil mengumpulkan banyak resensi di surat kabar, dan kebetulan untuk bagian pendahuluannya ternyata juga ada yang langsung mengungkapkan kelemahan buku. Jadi ini menandakan bahwa ketika kita mengolah sebuah karya, nggak harus persis dengan ini susunannya, nggak apa-apa, tetapi secara garis besar tentunya Anda harus mengikutinya, itu lebih baik gitu ya. Tapi syukur-syukur Anda cocok dengan materi ini ya. Kemudian yang selanjutnya kesan terhadap buku. Kalau Anda semisal membaca buku, kesan Anda seperti apa setelah membaca buku itu bisa langsung ditulis di paragraf pertama. Penerbit bukunya itu siapa? Kalau Anda ngerti penerbitnya, Anda ulas penerbitnya langsung juga nggak apa-apa. Pertanyaan itu contohnya begini. Misal Anda mengulas buku masakan, nah ini untuk urusan tata boga. Nah, misalnya Anda suka memasak, begitu itu termasuk bertanya. Apakah masakan Anda selalu enak? Itu pertanyaan. Nah, kalau misalnya Anda membaca buku tentang bahasa pemrograman, ya bisa Anda tanya-tanya tentang apakah Anda pernah mendengar bahasa pemrograman. Ya, kemudian Anda lanjutkan dengan poin-poin ini juga bisa di bagian pendahuluan. Kemudian dialog. Kalau dialog itu gimana sih? Dialog itu kan ngomong-ngomong ya, ngobrol-ngobrol. Kalau dialog itu kan semisal kita menyampaikan begini, apakah Anda seorang programmer? Ya, tentu kan, misalnya begitu. Atau mungkin benar Anda adalah seorang programmer. Nah, itu kan gaya bahasa yang dialog. Jadi bertanya sendiri, jawab sendiri, itu yang namanya dialog. Apakah Anda selalu gagal dalam beternak bebek? Tentu ada yang iya, tentu ada yang tidak. Itu namanya dialog ya. Begitu, itu yang namanya dialog. Anda bisa sampaikan di dalam
pendahuluan, ya, pendahuluan atau lead, ya. Kalau dalam buku yang saya berikan kepada Anda itu orientasi, itu tentang 9 hal ini tadi, ya. 9 hal ini Anda bisa sampaikan di bagian itu tadi. Kalau saya hanya 1, 2, 3 gimana? Boleh nggak apa-apa. Yang penting Anda tidak bingung untuk mengawali sebuah tulisan. Itu, saudara-saudara. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang dapat diungkapkan dalam tubuh atau isi resensi. Yang pertama adalah sinopsis atau ringkasan buku. Anda ringkas dulu ya, yang seringkas-ringkasnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Masuk membuat resensi sampai 16 lembar, terus itu kan ringkasannya banyak, ya nggak harus ringkasannya banyak. Ringkasan itu isinya aja apa, kira-kira buku ini tentang apa, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana, boleh, ya. Atau kalau Anda membaca novel, ya Anda ringkas novelnya, misal diawali dengan novel ini menceritakan kisah siapa dan siapa yang begini, boleh, ya. Yang kedua, ulasan buku dengan kutipan seperlunya. Artinya Anda menunjukkan keunggulan dan kelemahan buku dengan kutipan seperlunya. Itu kan bukti bahwa ini begini, ini begini. Nah, ini kutipan seperlunya. Kutipan seperlunya itu misalnya banyak salah cetaknya di mana salahnya, ya, itu diberikan kutipan seperlunya. Oke. Kemudian yang kelima ada kerangka buku. Kerangka tadi organisasi buku, ya, susunan buku. Kemudian ada bahasa penulis atau pengarang buku. Ini yang dinilai, ya. Kemudian kualitas cetakan bisa Anda sampaikan di tubuh atau isi resensi. Nah, di dalam buku yang saya berikan kepada Anda tadi kan untuk bagian isi ini kan ada yang namanya tafsiran isi dan tafsiran isi, ya. Tadi ada tafsiran isi. Tafsiran isi itu apa sih sebetulnya? Tafsiran isi itu kan kita meringkas. Di sini kan meringkas nih, ya, meringkas. Nah, itu tafsiran isi, ya. Terus tafsiran isi itu juga bisa terdiri dari perbandingan dengan buku lain. Jadi kalau Anda membuat resensi itu juga disarankan membandingkan dengan buku yang lain. Buku yang lain yang seperti apa? Ya yang setema bisa, topik juga bisa, atau satu pengarang tapi beda topik juga nggak apa-apa, karena ingin membandingkan kelihayan si pengarang juga bisa. Artinya kita membandingkan karya beliau, ya, dengan karya beliau yang lain, karya beliau satu dengan karya beliau yang lain. Itu membandingkan. Jadi ada di sini sebetulnya, yaitu di bagian tafsiran isi. Enggak juga enggak apa-apa, karena mungkin kita itu kan belum banyak baca buku, maka kita bisa langsung tulis ringkasan buku di bagian tafsiran isi. Kalau tadi ada evaluasi, maka evaluasi itu keunggulan dan kelemahan dari sisi apa saja. Bisa kerangka, bisa bahasa, bisa kualitas cetakan, bisa juga isinya, ya, isi tadi yang kalian bisa dinilai tadi, ya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, ya, paragraf-paragraf terakhir itu kalau kita buat resensi yang dapat diungkapkan apa saja. Yang pertama adalah sasaran buku. Sasaran buku itu gimana nulisnya? Ya tulis aja. Nah, buku ini sebetulnya cocok untuk siapa? Ya, mengapa cocok? Nah, buku ini sebetulnya layak terbit. Mengapa layak terbit? Nah, untuk siapa sih ini? Untuk siapa dan mengapa? Dan simpulan, tadi simpulan itu ternyata begini. Buku ini layak terbit enggak? Atau layak dibaca enggak? Mengapa layak dibaca? Simpulan ini, ya. Pesan pengarang. Kalau kadang dalam sebuah buku itu kan pengarang juga berpesan. Nah, itu pesan pengarang itu juga bisa Anda tuliskan, ya, Anda tuliskan di resensi Anda. Ya, kalau pengarangnya kebetulan berpesan loh, ya. Kalau enggak berpesan ya enggak usah, enggak apa-apa.
Kemudian yang terakhir ada komentar atau pendapat resensi. Nah, ini pendapat Anda atau komentar Anda terhadap karyanya, ya, karyanya si penulis tadi. Ya, itu komentar atau pendapat Anda boleh diletakkan di paragraf terakhir. Nah, ini yang diungkapkan dalam penutup ini adalah penutup tuh kalau dalam buku yang saya berikan adalah rangkuman evaluasi. Jadi tidak ada perbedaan, sebetulnya hanya penyebutannya saja. Kalau buku yang saya berikan itu menunjukkan strukturnya resensi itu adalah yang pertama identitas, ada juga tadi di sini identitas, kemudian tafsiran, kemudian ada evaluasi, ada yang terakhir rangkuman evaluasi. Kalau yang saya sampaikan tadi ada identitas, judul dulu ya, judul, identitas, kemudian pendahuluan, isi, dan penutup. Itu penjelasan dari saya ya untuk materi resensi atau materi teks ulasan.